Pasti banyak di antara kita yang bertanya-tanya, apakah agama pertama yang ada di Indonesia? Apakah Hindu ataukah Buddha? Ternyata tidak keduanya, sahabat. Ada satu ajaran tauhid yang terbilang kuno dan dipercaya sejak turun-temurun. Pada video kali ini, kita akan mengulas satu ajaran tauhid yang asli berasal dari Indonesia. Tapi sebelum itu, mohon dukung channel ini agar semakin sering mendakwahkan kisah Islami setiap harinya dengan cara like dan subscribe. Semoga apa yang sahabat lakukan mendapat balasan di Yaumul Qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sudah sejak lama orang Indonesia khususnya Jawa memiliki kepercayaan sendiri yang disebut Kapitayan. Kapitayan adalah salah satu agama kuno yang dipeluk oleh masyarakat Nusantara. Beberapa ahli berpendapat bahwa agama ini merupakan agama asli dan tertua di Nusantara. Kapitayan lahir jauh sebelum datangnya pengaruh Hindu dan Buddha. Bahkan beberapa pihak menganggap bahwa agama ini bersumber dari ajaran Nabi Adam alaihissalam. Menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, hal ini dikarenakan penganut pertama yang disebut Hyang Semar merupakan keturunan ke-9 Nabi Adam. Pernyataan bahwa Hyang Semar merupakan keturunan ke-9 Nabi Adam ialah didasarkan pada catatan yang tertera pada kitab kuno, Brahmayoga, dan Pustaka Raja Purwa yang meruntut silsilah Hyang Semar dan memposisikannya sebagai keturunan Nabi Adam yang ke-9. Jika kita kembali ke masa sekolah dahulu, dalam banyak buku di sekolah menyebutkan para leluhur Jawa menganut tradisi animisme dan dinamisme dalam keberagamannya. Tapi fakta sejarah akhirnya telah menerangkan secara gamblang bahwa Kapitayan sebagai agama asli bangsa Nusantara menampilkan konsepsi monoteisme dalam ajaran agamanya. Dalam sebuah jurnal konstitusi tahun 2019, disebutkan secara tegas bahwa agama leluhur Kapitayan telah mengenal adanya konsep tentang kemahatunggalan Tuhan yang keberadaannya ada pada alam dimensi yang berbeda dari manusia. Masih menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, dalam bukunya berjudul Atlas Wali Songo, secara sederhana, Kapitayan didefinisikan sebagai agama yang memiliki keyakinan terhadap sesembahan utama kepada Sang Hyang Taya. Posisi Sang Hyang Taya sendiri dimaknai sebagai sesuatu yang hampa, kosong, suwung, awang-uwung. Menurut pandangan ini, Taya berarti absolut, sehingga tidak dapat dipikirkan, dibayangkan, dan tidak dapat didekati oleh panca indera. Leluhur Jawa kuno biasa mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam ungkapan tan kena kinaya ngapa, yang memiliki arti tidak bisa diapa-apakan keberadaannya, dengan artian bahwa zat ini tidak ada tapi ada, tidak bisa dilihat oleh mata tetapi eksistensinya diyakini ada sebagai satu-satunya sumber kekuatan. Oleh karena ketiadaannya yang sebenarnya ada, diusahakan untuk mengenal dan menyembah Sang Hyang Taya melalui sesembahan yang dianggap mempribadi. Dalam nama dan sifat tu atau to yang berdaya gaib serta bersifat adikodrati. Kemudian Agus Sunyoto menjelaskan bahwa makna tu atau to memiliki arti yang tunggal dalam zat atau satu pribadi, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu juga lazim disebut Sang Hyang Tunggal yang memiliki dua sifat kebaikan dan ketidakbaikan. Tu yang baik disebut sebagai Tuhan yang dikenal dengan nama Sang Hyang Wenang, sedangkan Tu yang bersifat tidak baik disebut hantu yang dikenal dengan nama Sang Manik Maya. Menurut ajaran Kapitayan, Sang Hyang Wenang dan Sang Manik Maya menyatu dalam sifat Sang Hyang Tunggal. Berdasarkan penjelasan di atas, sifat utama Sang Hyang Tunggal adalah goib dan tidak terlacak oleh indera manusia. Kondisi yang demikian membutuhkan sarana yang dapat ditangkap oleh indera dan alam pikiran manusia, sehingga dalam keyakinan Kapitayan, tu atau to itu
mempribadi dalam segala sesuatu yang memiliki nama tu dan to, antara lain seperti watu atau batu, turumbuk atau pohon beringin, tugu, tulang, tundak atau bangunan berundak, tuutud atau hati limpa, li tuksan atau pusaka, topeng atau toya adalah air. Dalam praktiknya, pujian terhadap Sang Hyang Tunggal dilengkapi dengan sesuatu yang memiliki nama tu atau to, semisal tumpeng atau sesaji, tumpi atau keranjang dari anyaman bambu, tuak atau arak, tukung atau sejenis ayam yang kesemuanya dipersembahkan untuk memohon sesuatu hal yang baik. Sementara untuk persembahan kepada Sang Manikmaya, dilakukan peribadatan serta sesembahan khusus yang bisa dikenal dengan sebutan tumbal. Sahabatku seiman, konsep peribadatan yang kita sebutkan tadi dikhususkan pada permohonan kebaikan dan menolak keburukan, berdasarkan dua poros yang dimiliki oleh Sang Hyang Tunggal. Sementara ritual peribadatan terhadap Sang Hyang Taya biasa dilakukan melalui penyembahan dalam kehidupan keseharian yang dilakukan di suatu tempat yang disebut sanggar, semacam langgar yang beratap 4 atau tumpang. Nama sanggar inilah yang mengilhami penyebutan langgar atau musola sebagai tempat peribadatan bagi umat muslim di berbagai pelosok, khususnya di daerah Jawa. Di daerah Madura sendiri, penyebutan tempat peribadatan dalam sistem Tanayan Lanjang lazim disebut sebagai langgar. Pada masa sekarang ini, beberapa ritual atau sarana peribadatan peninggalan Kapitayan masih lestari dan menyatu dalam beberapa agama baru, seperti kata sembahyang, puasa atau upawasa, pitutur atau pemberian nasihat, pidato, mulang atau menyampaikan ilmu pengetahuan, dan pidana. Dan juga nama pondok pesantren yang kini menyebar ke seluruh pelosok Nusantara dan menjadi pusat transformasi keilmuan Islam adalah konsep pendidikan keagamaan yang diadopsi dari sistem pendidikan Kapitayan atau santri padepokan. Konsep dan ajaran agama yang dimiliki Kapitayan terkesan terlalu diremehkan jika hanya dianggap sebagai pemuja animisme, sebagaimana yang diuraikan dalam banyak buku-buku sejarah di masa sekolah. Belum lagi tuduhan soal pelaku sinkretisme serta mencampur adukan agama dan budaya yang acap kali disematkan kepada para penganut agama lokal. Dalam fakta sejarah, telah menyajikan banyak berita dan data tentang adanya ajaran monoteisme dalam beberapa ajaran agama lokal, termasuk diantaranya dalam ajaran Kapitayan. Belum lagi soal tradisi keagamaan kita hari ini, nyatanya telah banyak mewarisi istilah-istilah yang sebenarnya telah ada sejak zaman Kapitayan, yang menjadi salah satu dari beberapa agama asli bangsa Nusantara. Menurut Muhammad Sultan Patoni, dalam buku Pintar Islam Nusantara, semua agama-agama besar di dunia memiliki konsep tentang bagaimana membangun relasi antara umat beragama. Begitu juga dengan Kapitayan. Artinya, selain pandangan mutlak terhadap keyakinan agamanya, ketika memberikan sesembahan kepada Sang Hyang Taya, agama ini juga tidak menampik keberadaan agama dan kepercayaan lain di luar pada keyakinannya. Selain daripada itu, dalam konsep Kapitayan, keberadaan agama lain memiliki konsepsi ketuhanan yang sama-sama mengusung ajaran Tuhan yang Maha Tunggal. Oleh karena itu, harmoni dan kerukunan bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai dalam kehidupan keseharian. Sahabatku yang dirahmati Allah, mengenai pandangannya terhadap keberadaan agama lain ini, Kapitayan hanya memberikan keterbukaan terhadap pemahaman agama yang sama-sama mengusung ajaran monoteisme, yakni suatu ajaran dan konsep agama yang menganggap Tuhan itu satu atau tunggal dan tidak terwujud berdasarkan tangkapan panca indera manusia. Oleh karena itu, para penganut Kapitayan menyeleksi dengan ketat masuknya pengaruh agama-agama yang datang dari luar. Para penganut Kapitayan sebenarnya sempat menerima ajaran Hindu Wisnu, namun karena di kemudian hari diketahui bahwa agama ini meyakini bahwa Dewa Wisnu dapat berwujud sebagai manusia
Akhirnya para penganut Kapitayan menolak keberadaan ajaran ini. Sementara ketika itu, agama Hindu yang diterima hanyalah Hindu Siwa, yang memiliki pandangan bahwa Tuhan tidak dapat berwujud layaknya manusia. Pandangan yang demikian memiliki kesamaan konsepsi dengan ajaran ketuhanan Kapitayan yang menganggap Tuhan itu Maha Tunggal dan tidak berwujud dalam radar panca indera. Masih menurut Kiai Haji Agus Sunyoto, dalam konteks ini, hak dan kebebasan beragama dalam ajaran Kapitayan hanya berlaku pada agama-agama yang memiliki konsep ketuhanan monoteisme. Sangat wajar bila di kemudian hari, Islam dapat diterima dan diperbolehkan untuk disebarluaskan di bumi Nusantara karena adanya kesamaan dalam pandangan agama monoteistik. Baiklah sahabatku seiman, sampai di sini, Kapitayan terkesan kaku dalam menerima ajaran lain, tapi di satu sisi sangat moderat dan humanis, mengingat di zaman itu ada sebuah ajaran keyakinan yang inklusif atau terbuka dalam cara berpikirnya. Hal ini semakin mengukuhkan keberadaan bangsa Nusantara sebagai bangsa yang mencintai kerukunan dan menjunjung tinggi nilai keadaban. Di sini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa di masa lalu kita sudah diajarkan untuk saling menghargai sesama suku, bangsa, dan keyakinan yang dianut oleh siapapun. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Sampai jumpa pada video bermakna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.